Membahas terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Y, di mana otopsi kemarin kembali dilakukan di Jambi. Dan kuasa hukum Brigadir Yosua menyebut bahwa sebelum kematian Brigadir Yosua ada ancaman pembunuhan yang diterima melalui pesan elektronik. Jejak digital ini dalam pemeriksaan pihak berwenang. Nah, bagaimana jejak digital bisa dibuka dan diungkap kembali untuk sebuah kasus hukum? Kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan pakar IT ahli forensik digital Ruby Alamsyah, dan nanti juga akan bergabung jurnalis senior Metro TV Leonard Samosir yang sudah hadir di studio. Saya ingin ke Mas Ruby terlebih dahulu. Mas Ruby, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Oke, saya sapa juga dulu deh Bang Leo. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Iqbal, selamat pagi Mas Ruby, pemirsa, Pagi, pendengar. Mas Iqbal. Ini. Barusan editorial soalnya ya. Tapi Bang Ruby juga sering jadi narasumber, jadinya nih kompak ini sudah untuk pagi hari ini. Nah, Mas Ruby, ini menjadi headline ya di media beberapa hari belakangan. Kemarin otopsi sudah berlangsung di Jambi untuk yang kedua kalinya, proses ekshumasi dengan dimonitor oleh berbagai pihak. Nah, kemudian saya ingin menggali dari sisi jejak digitalnya nih. Apa dan kapan yang mengakibatkan jejak digital ini bisa digunakan untuk pengungkapan kasus hukum? Baik, sebenarnya jejak digital hanya istilah yang utamanya sebenarnya barang bukti digital gitu kan. Nah, barang bukti digital itu bisa dijadikan barang bukti yang sah bila mana dilakukan proses saintifik ilmiah yang tepat menggunakan ilmu digital forensik. Itu sesuai arahan undang-undang yang ada kita di Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 serta juga sesuai standar internasional. Nah, barang bukti digital itu kalau sudah dilakukan proses ilmiah tadi akan bisa digunakan untuk kebutuhan hukum bila mana isi konten ataupun data yang ada di dalam barang bukti digital tersebut memang mengandung unsur bukti-bukti petunjuk ataupun fakta terkait sebuah kejadian perkara. Itu yang bisa. Nah, jejak digital tadi adalah bagian dari item-item yang ada di dalam barang bukti digital. Bisa jejak digital sebuah percakapan, browsing history, sebuah transaksi, history apapun lainnya yang bentuknya dalam logical data ataupun digital tadi. Oke, itu tadi jejak digital yang disebutkan itu, cara rekonstruksinya bagaimana, Mas Ruby? Nah, pertama yang harus dilakukan adalah proses cloning, kalau bahasa umumnya, ya. Tapi kalau bahasa teknisnya kita melakukan forensic imaging, yaitu copy by bit by bit copy sehingga barang bukti digital asli itu menjadi barang bukti digital duplikasi. Nah, kita sesuai standar itu harus melakukan analisa barang bukti digital itu yang dari duplikasi, bukan dari yang asli. Kenapa? Agar barang bukti asli itu tidak aman, tidak tersentuh kembali, tidak masih seperti semula, serta dan dipastikan bahwa barang bukti digital yang duplikasi tadi yang kita cloning itu benar-benar adalah 100% sama dengan yang asli. Nah, selanjutnya dilakukan tahap hashing ataupun penentuan sidik jari digital dari barang bukti tersebut agar apa? Agar mendapatkan sebuah nilai unik yang menyatakan bahwa barang bukti A adalah nilai uniknya segini nih saat dilakukan penyitaan. Nah, sehingga kapanpun oleh pihak manapun melakukan analisa kembali, itu bisa memastikan mereka menganalisa barang bukti itu dari yang asli yang sejak pertama disita atau ada perbedaan. Maksudnya adalah misalnya ada editing, ada penghapusan dan lain-lain, itu akan kelihatan jejaknya. Nah, dua proses awal itu sangat penting dilakukan di awal proses forensik digital. Nah, tahap ketiganya baru kita melakukan proses analisa mendalam dari data-data yang ada. Bila diperlukan melakukan proses recovery kalau ada data-data yang harus di-recover karena dihapus, karena rusak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya baru tahap keempat dan terakhir kita menyampaikan bentuk laporan yang berisi detail kronologi sebuah kasus sesuai dengan data yang ada di jejak digital tadi.
gitu. Oke, ini baru pertama kali nih Mas saya mendengar tadi istilah hashing. Ini berarti untuk menentukan bahwa nanti pada saat diproses ketahuan ya sudah berapa kali begitu berpindah dan apakah sudah diproses lagi atau belum begitu ya? Penentuan Kalau itu kejadian digital. namanya chain of custody sih sebenarnya. Kalau itu chain of custody. Kalau yang hashing tadi intinya adalah ini barang bukti kan, kalau barang bukti jenis apapun yang saat disita itu langsung disimpan, diamankan sehingga nggak ada yang bisa mengakses selain yang berwenang dan tidak ada yang bisa merubah gitu kan. Nah, karena sifat barang bukti digital itu rentan terhadap perubahan, ya itu kan gampang dihapus, gampang di-delete karena bentuknya logikal nih ya, bukan fisik, bukan sebuah sidik jari tangan gitu kan ya. Karena sebuah data itu kan gampang dirubah oleh siapapun. Nah, hashing itu dibutuhkan untuk memastikan tidak ada perubahan sedikit pun dari barang bukti asli. Itu bahasa simpelnya. Oke, baik. Ini yang berwenang Ya. siapa yang punya otoritas untuk memproses ini, Mas Ruby? Oke, kalau secara pro justisia sesuai Undang-Undang ITE, yaitu disebutkan Polri, penyidik Polri sama PPNS Kominfo, penyidik dari Kominfo. Itu kalau pro justisia. Tetapi secara umum bisa melakukan juga praktisi forensik digital yang swasta. Intinya sama aja seperti dokteran forensik. Kedokteran forensik yang utama ada di rumah sakit Polri, kedokteran dari pihak Polri. Tetapi di swastanya juga ada pihak dokter forensik yang swasta, yang bukan langsung penyidik. Nah, intinya adalah selain penyidik Polri maupun PPNS Kominfo, praktisi yang yang memiliki kapabilitas dan diakui baik itu dari keilmuannya, dari sertifikasinya dan lain-lain, itu dapat melakukan proses forensik digital. Ya karena apa? Karena proses ini dilakukan secara saintifik, memang ujungnya akhirnya bisa dipergunakan untuk kebutuhan hukum. Tetapi untuk naik selanjutnya, misalnya dilakukan awalnya oleh swasta, selanjutnya akan naik ke tim penegak hukum, baru dilakukan untuk proses pro justisia. Kita sudah misalnya contohnya praktisi kayak saya, kita dari tahun 2006 udah biasa tuh, baik nanganin kasus yang untuk swasta, apalagi untuk penegak hukum. Nah, hasil kami kalau untuk penegak hukum nanti akan berupa laporan forensik, lalu kita terjemahkan sama penegak hukum dalam bentuk BAP. Lalu selanjutnya kita melakukan kesaksian di persidangan sebagai saksi ahli di bidang forensik digital, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Leo. Bang Leo, tadi kita udah dengar ya prosesnya ini ada beberapa tahap begitu dalam rangka meneliti jejak digital. Nah, jejak digital ini tidak akan hilang, tapi kita publik ya mungkin bertanya-tanya, telepon seluler dari mendiang Brigadir Y ini dapat menjawab misteri kematian. Bahkan sebelum kejadian juga dinyatakan bahwa Brigadir Y menghubungi keluarganya. Nah, apakah memang ini menjadi kunci dari penyidikan yang saat ini tengah berlangsung, Bang Leo? Kalau saya pikir bisa Iqbal, Mas Ruby yang lebih tahu. Tapi kalau saya melihat semua data percakapan telepon, suara, chat atau apapun kan sebetulnya masih tersimpan di operator. Walaupun sudah kita hapus di gawai kita, untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan ya Mas Ruby yang nanti koreksi saya, itu aparat penegak hukum bisa mendapatkan data-data itu. Tapi setelah melihat kemarin ya ada beberapa update terakhir, ada keterangan pers dari Komnas HAM, itu saya hanya memohon kepada para pihak untuk sebaiknya menahan diri di dalam menyampaikan informasi, karena ini bisa membuat jalannya penyelidikan ini jadi bias. Yang saya maksud apa? Ketika Komnas HAM misalnya kemarin menyatakan sudah menerima video dari kepolisian, ada 20 dari 27, saya mengikuti konferensinya Mas Anam. Lalu di situ dikatakan juga bahwa ada konfirmasi almarhum Brigadir Y ini masih dalam kondisi hidup. Itu kalau saya pikir sebaiknya tidak usah diutarakan saat ini.
nanti ketika semua sudah terbukti dan itu sudah bisa dipakai, kan di dalam Undang-Undang ITE juga dikatakan, tadi Mas Ruby juga sudah sampaikan, untuk bisa diterima di pengadilan itu kan harus memenuhi Undang-Undang ITE dulu, bahwa dikonfirmasi ahli, lalu materi itu benar-benar sudah diperiksa. Saya dengan segala hormat kepada Komnas HAM, cuma kan Komnas HAM bukan pakar digital forensik juga ya. Saya pikir harusnya Mas Ruby dan teman-teman ini yang dimintakan bantuannya untuk mengkonfirmasi itu semua, lalu kemudian setelah ada kesimpulan barulah disampaikan. Karena kalau tidak ini bisa sumir kemana-mana nih. Saya tidak berpretensi mendukung siapapun, tapi ini kan sudah banyak sekali simpang siur nih cerita tentang apa yang terjadi di rumah atau kediaman Irjen Sambo. Kita harus hati-hati menyatakannya. Begitu Iqbal. Oke, Mas Ruby, tadi kata Bang Leo, jejak digital ini memang semua tersimpan di operator dan nanti bisa diproses kembali. Nah, banyak pernyataan yang beredar di media ya. Saya baca koran hari ini, kemudian di media-media online, ini sesuai dengan tadi yang dinyatakan Bang Leo, cukup detail begitu yang keluar dari pihak-pihak tersebut. Nah, apakah memang seharusnya, sebaiknya pihak-pihak ini menahan diri untuk tidak terlalu mengeluarkan statement yang terlalu details untuk kepentingan penyidikan? Baik. Sebelumnya izin saya sedikit mohon maaf Bang Leo untuk koreksi sedikit terkait data tadi percakapan suara ataupun apapun yang lain yang disebutkan bisa tersimpan atau memang tersimpan di operator itu sebenarnya hanya mitos ataupun informasi yang salah selama ini di masyarakat umum. Jadi baik operator seluler maupun operator provider aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain, utamanya operator seluler nih ya, semuanya itu tidak ada yang pernah mau menyimpan rekaman percakapan kita, apalagi yang voice gitu ya. Misalnya nih kita telepon-teleponan pakai GSM seperti percakapan saat ini gitu ya, interview radio ini. Nah itu operator itu tidak mungkin menyimpan, tidak akan mau, karena satu hal. Ada beberapa hal. Satu, dilarang oleh undang-undang. Mereka nggak boleh menyimpan data pribadi seperti ini. Satu itu. Dan itu standar internasional juga tidak dilakukan. Kedua, kalau mereka memaksa untuk menyimpan semua percakapan misalnya seluruh warga Indonesia, kebayang datanya itu seberapa besar. Sebuah rekaman ya, sorry saya salah sedikit Mas. Kalau begitu misalnya nih chatnya di dalam gawai almarhum ini sudah dihapus oleh siapapun, itu mengkonfirmasi percakapan utuhnya itu bagaimana kalau kemudian tidak ada rekaman dari OTT atau dari penyelenggara selulernya sama sekali, Mas? Baik, yang tadi yang barusan saya sebutkan itu percakapan GSM ataupun percakapan seperti voice call-nya WhatsApp dan lain-lain dan OTT lain. Tetapi kalau percakapan dalam bentuk teks, yaitu kita WA-an aja, telegraman dan signal dan SMS, itu walaupun sudah dihapus di salah satu sisi ataupun dua sisi, itu masih ada bisa dilakukan recovery dengan melakukan proses mobile forensic analysis kepada handphone tersebut. Nah, jadi sama hanya seperti audio berarti ya, Mas? Ya, jadi mungkin saja sebuah percakapan itu bisa direkam, misalnya seperti interview saat ini. Kalau salah satu dari pihak kita memang merekam percakapan ini di handphonenya. Berarti dari handphonenya ya, bukan dari aplikasi yang dipakai itu, bukan ya? Betul, bukan, betul sekali. Oke, jadi berlaku itu disimpan hanya atau bisa di recover dalam bentuk teks saja, tapi kalau audio tidak begitu ya? Kemudian tidak ada di mana-mana kecuali salah satu pihak memang merekam pakai aplikasi lain. Atau sedang disadap begitu ya? Atau sedang disadap. Karena kalau disadap itu sesuai undang-undang asal dilakukan lawful interception, penyadapan yang memang sah, itu ya baru itu dilakukan perekaman, tapi bukan di operator, di sisi penegak hukum. Itu ada di tim monitoring control namanya, alias MC di masing-masing penegak hukum. Oke. Ini menarik, tapi mungkin nanti kita lanjut kalau pas tidak on air ya Bang Leo. Kebanyakan nonton drama kriminal series juga nih. Mas Ruby, kemudian berapa lama sih jejak digital ini batas waktunya untuk bisa dimanfaatkan?
Oke, berapa lamanya sebenarnya kan selama masih ada data tersebut. Nah, tinggal balik kepada teori dasar komputer, dua kalimat saja, yaitu sebuah data yang sudah dihapus itu pasti bisa di-recover. Kedua adalah sesuatu yang sudah data yang sudah tertimpa atau overwritten, tertimpa dengan data baru, itu pasti data yang tertimpa tersebut tidak akan bisa di-recover. Jadi simpel itu, selama data tersebut masih ada, itu bisa digunakan. Misalnya contoh kasus, saya nangani kasus Munir, datanya sudah 4 tahun sebelumnya, tapi kita dan sudah diformat 4 kali operating system yang berbeda, akhirnya kita bisa ungkap kasus tersebut ataupun mengeluarkan jejak-jejak digital yang ada di barang bukti tadi. Nah, jadi bukan keterbatasan waktu, tetapi selama data tersebut masih tersimpan dengan aman di dalam sebuah device. Baik, Mas Ruby, bisakah jejak digital ini direkayasa? Bagaimana memastikan orisinalitasnya? Ya, jejak digital pasti bisa direkayasa. Makanya tahapan awal di forensik yang nomor 1 dan 2 tadi sangat penting untuk menjaga kepastian bahwa tidak ada pihak yang akan melakukan rekayasa. Tetapi itu kan preventif nih, makanya prosedur 1 dan 2 itu harus dilakukan. Tetapi nih, misalnya memang ada orang nekat ataupun ada orang memang melakukan editing secara paksa ataupun secara yang tidak berwenang gitu ya, itu tetap masih bisa kita telusuri siapa yang melakukan editing tersebut, kapan, pakai cara apa, pakai tools apa, dan kelihatan timeline-nya dari baik itu dari jejak sedikit metadata dia maupun jejak-jejak digital lain. Karena setiap apapun yang kita lakukan di sebuah komputer, sebuah handphone, itu selalu ada lognya ataupun ada jejak atau catatannya. Nah, itu bisa kelihatan orang-orang melakukan apapun di data tersebut. Baik, terima kasih Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Sama-sama. Sehat-sehat, terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio Network. Terima kasih. Thank you, Mas Ruby. Bang Leo, terakhir apa yang harus dipastikan supaya proses penyidikan ini berjalan sesuai dengan koridor begitu, kalau tadi sudah mendengarkan soal digital forensik dengan Mas Ruby? Ya, yang pasti dikompilasi, kemudian dipastikan itu bisa untuk pro justisia, karena ada syarat-syarat untuk memastikan dokumen-dokumen itu. Lalu tunggu dulu lengkap, baru kemudian diberikan keterangan. Jangan sepotong-sepotong. Ini bisa bikin teori konspirasi semakin liar di tengah masyarakat. Begitu, Iqbal. Baik, terima kasih Leonard Samosir, jurnalis senior Metro TV sudah bergabung dengan MG Radio Network. Kita nantikan kembali analisa-analisa selanjutnya.